Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariku ummati ala salasiw wa sab'ina firqah fawaqidatun fil jannah wasintani wa sab'una finnar. Kila man hum ya Rasulullah, qala ahlussunnah wal jamaah. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Amma ba'd. Kepada para siswa-siswi kelas 12 baik IPA maupun IPS yang saya sayangi, sekian kali kita berpisah karena sesuatu, dan kali ini kita bertemu yang ketiga. Pertama sudah, kedua sudah, sekarang yang ketiga. Mari langsung saja ke materi yang mau kita kaji. Semuanya lihat pada bab 2, yaitu indahnya warga NU. Indahnya perilaku warga NU. Semuanya dilihat. Kemarin sudah kita mulai tentang indahnya warga NU, di mana warga NU itu dalam hal menggapai atau melaksanakan tujuan-tujuan yang telah diprogram itu kemarin sudah kita kaji, memakai yang namanya dasar-dasar paham keagamaan, yaitu mencakup 5 dasar tentang paham keagamaan. Satu, yaitu fikrah tawasutiyah. Kemarin sudah saya terangkan. Fikrah tasamuhiyah sudah kita kaji bersama. Fikrah islahiyah, kemudian fikrah tatawuriyah, dan fikrah manhajiyah. Kemarin sudah. Tolong pelajaran meskipun sudah lewat itu sesering sekali di mutolaah, istilahnya itu dikaji atau dilihat, biar merosokan, biar kantil naone kolep sehingga orang gampang lali. Nah, kali ini akan kita lanjutkan tentang kaidah fikih mengenai tradisi serta budaya, khususnya ini bicara di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia menurut sejarah itu di abad ke-7 sampai sekian lama. Dan saat itu di Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa itu masih variasi tentang warga atau penduduknya, tentang beragama. Sebagaimana dulu saya terangkan bahwa pertama kali agama yang ada Buddha, Hindu, Kristen, baru Islam.
Nah, kali ini yang mau kita kaji tentang kaidah. Jadi tatanan, aturan, pedoman atau garis-garis yang dipakai oleh NU menuju ke arah tujuan merealisasikan tujuan-tujuan NU. Itu ada 7. Semuanya lihat. Yang pertama, kaidah yang dipakai yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal ahlu bil jadidil aslah. Ini semuanya kalian kalau memang ingin menjadi penerus kadre Nun Sewu Mbah Kyai Hasyim Asy'ari, kaidah ini kalian kejobo apa? Harus tahu maksudnya. Setelah tahu maksudnya, kemudian direalisasikan, dipraktekkan di masyarakat. Nah, itulah yang nantinya kita akan mendapat jatah atau bagian. Mayyamal miskola dzarratin khairon yo yaroh saron yo yaroh. Dan di sini kita mengikuti atau melestarikan atau mempertahankan atau mengembangkan tentang apa yang telah diprogramkan oleh pendiri Jamiah NU, yaitu Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dimaksud al-muhafadzatu ala qadimis sholeh itu melestarikan kebiasaan, tradisi, amalia yang ada, tapi itu amalia, tradisi tidak bertentangan dengan aturan tatanan Islam, sehingga nanti muncul al-adatu muhakkamah malam tukhalifis syar'a. Mengapa begitu? Karena saat itu di Jawa, di Indonesia itu sudah ada tradisi, sudah ada budaya aneka ragam bentuk tradisi dan budaya. Lah Islam masuk itu tidak terus ya istilah itu semaunya atau tidak, tapi dilihat situasi dan kondisi, sehingga nanti memakai dalil atau prinsip al-hukmu yaduru ma'a ilatihi. Jadi ini boleh, mungkin syasut tidak boleh dan seterusnya karena ilat, alasan penyebabnya itu yang berbeda. Kembali ke al-muhafadzah ala qadimis sholeh. Lah, qadimis sholeh yang dimaksud adalah tradisi, amaliyah, kebiasaan yang telah ada. Di antaranya itu seperti ya kenduren lah, tradisi kenduren, selamatan, bancaan mungkin, berjanjian mungkin, maulidan itu, manakiban mungkin, dan yang lain. Kalau itu sudah ada qadim, lah itu supaya dilestarikan. Lah melestarikannya qadim sing soleh, rupane tahlilan, manakiban, berjanjian, haul mungkin, istighosa mungkin, dan yang lain-lain. Itu ada perintah kita sih dimaksud, ada perintah untuk melestarikan. Tapi juga diajami jembar wal ahlu bil jadidil aslah. Maksudnya seandainya perkembangan zaman, perkembangan dunia, perkembangan macam-macam perkembangan, tahu-tahu ada atau muncul entah tradisi, entah budaya, atau mungkin teknis atau ternyata lebih baik daripada yang telah ada, dan baiknya tadi ma'dun fi syar'i. Nah itu supaya dipakai atau diakhdun. Contoh yang sederhana, dulu pondok pesantren atau masjid mushola langgar, ini omong Jawa ya, Jawa yang saya tahu, itu ambil wudhu ya di dalam pula. Jadi pula besar, itu wudhu di situ dan ya loh, sehingga bangun tidur raup di situ dan. Lah tahu-tahu perkembangan zaman, banyak
Nun sewu cah-cah desa ngono. Iku kidu kerja no, ada perantauan, ada yang Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya dan dia tahu bahwa oh jebule banyu kene kok nganggo model keran, oh jebule kene tek model ngene dan. Mereka yang diketahuinya kemudian ditransfer ke wilayahnya, matur karo pengurus masjid mungkin, pengurus langgar mungkin, atau Pak Yai mungkin. Akhirnya usulannya diterima bahwa untuk yang akan datang kita kalau ambil wudhu pakai keran dengan cara sesuai dengan aturan yang ada saat itu. Kemudian Pak Yai menyetujui, musyawarah menyimpulkan membuat keran sekian banyak dengan biaya dari gotong royong. Itu yang kaitannya dengan prinsip al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Ini prinsip, ini kaidah wajib kita semuanya mempertahankan, mengamalkan. Jadi mengapa warga Indonesia umumnya, wong Jawa khususnya dan seterusnya sampai ke kampung kita kok rukun dalam satu kampung, rukun dalam satu desa? Karena mereka kaum atau warga itu melestarikan tentang amaliyah-amaliyah yang telah ada, sehingga antara satu dan yang lain bisa sakyek sekobroyo, sehingga bisa pakai dalil ta'awanu alal birri, gotong royong, keapian, mungkin macam-macam, sambatan, ngejekno dan. Itulah yang membuat mengapa warga NU se-Indonesia umumnya itu dirukun, karena ada amaliyah yang makzul bisar'i. Di antaranya dia selamatan, kedurian, menghormat Rasul dan. Oke. Kemudian dasar atau dalil kaidah yang kedua, al-adatu muhakkamatun malam tuhalifis syar'a. Ada kebiasaan yang ada. Jadi dulu di Jawa sudah ada tradisi atau sudah ada kebiasaan yang berjalan, di antaranya nak mitoni muputi. Dadi ana wong seorang istri hamil sudah 7 bulan, kemudian dititoni, istilah dititoni, kemudian di situ mendatangkan tanggoto paru, kemudian itu ada teknisnya gini. Kalau masuk lebu itu salaman dengan yang punya hajat, ini teknis. Tapi kalau nanti sudah selesai itu tidak boleh jagong. Jadi begitu selesai didungani mudin atau kiainya langsung go, langsung kharis petu semuanya. Itu saja tidak boleh salaman. Itu satu. Yang kedua, di pintu depan tempat keluar mereka tamu itu disediakno istilah kendi, cara Jawa kendi cilik, ditutup dasi kendi, ditutup pucuke kendi karo godhong atau sesuatu yang memungkinkan. Bila selesai langsung berdiri diselawati Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdiri. Sing duwe omah ora oleh salaman karo sing diundang. Lah kendi mau diutamakan untuk dibuating prok pecah karena beling atau lemah. Lah sing apa mau jenenge sing mecah iku niate muga-muga utawa dungane ya, muga-muga Mbak Yu sing hamil sok nak nglairno ngene iki lho gampang oleh nglairno. Jadi bunyi doanya itu berupa action ngono ki mau, peragaan penibane cekret kemudian pecah. Ning nalika banting dungane ngono ya Allah Gusti, muga-muga Mbak Yu si A dinjing menawi sampun dumugi wayah yang lainno gampang ngeten iki. Lah, itu tradisi ya berjalan. Saat itu Wali Songo utamanya saat itu ia tetap mengikuti ning step by step, kolil pakolil, adat sing ana kuwi mau ora langsung diowahi model keras, tidak, step by step.
ya dianakno semacam berdekatan dan. Lah, apa tujuannya sing di omah kok ora oleh salaman karo tamu? Apa sebabe tamune mau sing diundang kok ora oleh jagong? Asumsi mereka, gambaran bayangan mereka iku ki nak do jagong nok kono engko bakale si punang jabang bayi oleh ape metu lahir iku suwi larang-larani nun sewu. Ono sing larang sampai 1 hari, mungkin 2 jam 3 jam. Mungguh mereka saat itu goro-goro nalika bar selamatan kenduren mitoni mau jagong dadi angkrem nang kono. Dadi ruang tamu dianggap iku batnu umihi. Dadi kaya jero wetenge rokine mbok wedok sing hamil. Yang iku soal ora oleh jagong. Yang kedua, ora oleh salaman karo sing di omah, ora usah salaman, ora usah salaman. Ya ben supaya engko kakang kawah ade hari-hari, kakang kawah iku metune dhisik untuk nglunyokno dalan bayi. Disebut kakang karena keluarnya lebih dulu. Kemudian bayi lagi keluar. Lah nek bayi ape metu wis dilunyoni karo kawah kok jendablek sing jenenge hari-hari iki terus nyuruh, ayo metu. Nah, klono hari-hari disingakno adi kakang kawah terus bayi hari. Nah, supaya hari-hari ini ora keri lho jero wetenge mbok wedok sing lairno supaya wong sing dikacet lho aja salaman karo tamu-tamu. Berkat langsung kono diterno apa dikondo dan seterusnya. Itu salah satu tradisi. Lah saat itu tradisi itu ternyata sing diminum iku ora minuman sing halal, ana sing subhat, ana sing haram. Dadi halalun bayinun, haramun bayinun, bainahuma subhatun. Lah Pak para wali saat itu, to kiai saat itu ya ngerti iki oleh tidak oleh. Akhirnya kemudian itu sing ndak oleh sing mamnu fi syar'i kemudian diganti atau diijoli atau diganti. Itulah tentang dalil al-adatu muhakkamatun malam bukhalifi sarna. Ora iku tok. Nah anut Islam kan matang saseni ya. Karena 3 bulan 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, 40 hari berupa lakmun dan seterusnya. Jika 120 dibagi 30 berarti 4 bulan. Sing jenenge ngapati. Itu masih banyak ya contoh-contoh atau sampel. Untuk kali ini saya rasa begitu dulu atau demikian. Jadi kita kali ini hanya atau baru mengkaji 2 dalil iki diapano al-muhafadzatu ala qotini sholeh wa ahlutil jadidil asalam. Kebiasaan amalia sing apik-apik wis ana sing apik-apik kudu dilestarino. Nek ana sing apik ya oleh dijupuk. Ya contoh mau mek nganggo kran ora iku tok. Macam-macam akeh ya. Kemudian yang kedua ada muhakkamah malam bukhari syar'a, ada sing monopi termasuk sikap bumi macam-macam lah ya. Karena waktunya yang membatasi kita, maka apa menjadi adat yang ada selama tidak bertentangan dengan syariah maka diperbolehkan. Dalil al-adatu muhakkamatun malam bukhari syar'a. Kami rasa untuk kali ini demikian anak-anak yang kita kaji, insya Allah nanti dilanjut. Saya mohon semuanya ya supaya benar-benar walaupun kalian di rumah, walaupun kalian tidak berhadapan dengan Pak Guru, saya minta supaya kalian bersemangat mujahadah temenanan. Ngoten nggih. Dadi amami maksudi sinengarku iki tujuanku. Untuk itu perlu kalian saya kasih tugas supaya dikerjakan, ditulis ya. Saya bacakan karena hanya sebentar sedikit, maka perlu kalian tulis 2 soal saja ya. Pertanyaannya, siapakah penerus perjuangan? Siapakah penerus perjuangan Wali Songo yang ada di Jawa? Itu
kalian dibaca untuk itu halaman berikutnya. Jawabannya pertanyaannya, siapakah penerus perjuangan para wali songo? Kan saya menjawab itu dalam buku pegangan ada. Yang kedua, dasar-dasar paham keagamaan NU itu ada 5 sebutkan. Saya rasa 2 soal betul semuanya 100. Baik dong? Oke, jadi demikian untuk kali ini. Yo biasanya aku pulang kan gue ada gane ke orang wajah yo gini kindaro bang oleh pulang. Kami rasa cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga kita kelebu anak buah Basim Asari nganggo dalil yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Muga-muga amin Allahumma amin. Wa ilaihuna wa ila liqa'il akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.